Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kami kembali hadir untuk memberikan informasi terpercaya seputar kesehatan hanya di KIH TV, Your Source for Healthy Living. Dan kali ini kita akan membahas tentang infertilitas wanita atau gangguan kesuburan pada wanita. Dan untuk itu, mari kita simak penjelasannya bersama narasumber kita kali ini, Dr. Kesumedana, SPOG. Memiliki buah hati merupakan dambaan dari setiap pasangan. Namun, pada kenyataannya, masih ada yang belum mendapatkannya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut. Salah satu di antaranya adalah gangguan kesuburan. Gangguan kesuburan tidak hanya dapat dialami oleh kaum pria, tetapi juga oleh kaum wanita. Lantas, apakah sebenarnya dan bagaimana gangguan kesuburan terhadap wanita itu? Dapatkan jawabannya hanya di KIH TV, Your Source for Healthy Living. Pemirsa, sekarang kita akan membahas mengenai infertilitas wanita atau gangguan kesuburan pada wanita. Untuk itu, mari kita ketahui penjelasannya lebih lanjut bersama narasumber kita kali ini. Halo dok, apa kabar dok? Baik, selamat pagi Mbak Jeng. Selamat pagi, Ya. segar sekali dok ya. Pasti. Iya, dokter, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang infertilitas wanita atau gangguan kesuburan pada wanita. Oke. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan infertilitas pada wanita itu dok? Ya, baik. Infertilitas itu kata lainnya adalah ketidaksuburan ya. Infertil itu artinya tidak subur. Jadi suatu keadaan penyakit ya, di mana tidak membuahkan keturunan atau kehamilan setelah pasangan menikah selama 1 tahun, berhubungan teratur 2-3 kali seminggu tanpa kontrasepsi, tanpa alat KB, tapi tidak membuahkan kehamilan. Nah, itu infertilitas namanya. Berarti dalam kurun 1 tahun, jika itu tidak ada pembuahan, sudah tergolong infertilitas ya? Ya, benar. Untuk faktor-faktornya dok, apa saja yang menjadi penyebab infertilitas? Jadi infertilitas pada wanita terutama itu banyak sebetulnya faktor penyebabnya, dari faktor yang sederhana sampai faktor yang kompleks ya. Jadi misalnya ada penyebab masalah kesuburan sel telurnya, masalah saluran telurnya, masalah rahimnya, masalah mulut rahim, dan masalah di kemaluan. Nah, itu bisa menjadi faktor penyebabnya. Bisa dia bersamaan di antara 5 faktor itu, bisa 2 atau 3 faktor, bisa juga salah satu dari faktor. Salah satu saja bisa jadi. Bisa juga. Iya. Baik, kalau misalnya dokter penggunaan KB, nah itu apa bisa menjadi penyebab infertilitas? Iya. KB atau kontrasepsi, ya ini kontrasepsi itu bisa menjadi salah satu penyebab ya. Nah, kita ketahui bahwa kontrasepsi itu kan dibagi 2 dia, golongan besarnya. Satu kontrasepsi yang namanya kontrasepsi hormonal. Nah, hormonal itu artinya hormon. Contoh misalnya kontrasepsi hormonal itu adalah kontrasepsi pil yang diminum tiap hari yang isinya 28 atau 21 biji itu. Atau kontrasepsi hormon yang suntik tiap bulan. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kepingin menunda kehamilan disuntik tiap bulan tuh. Atau yang suntik 3 bulan sekali. Nah, ini khusus untuk ibu menyusui biasanya. Atau yang implan yang ditaruh di lengan kiri, biasanya ada 2-3 biji ya, dipasang implan. Nah, sekarang ada juga yang IUD tapi isinya hormon. Nah, jadi cara kerja dari kontrasepsi hormon ini, dia kan menekan kesuburan
Jadi menekan supaya tidak terjadi pematangan sel telur. Walaupun bersifat sementara sebetulnya kontrasepsi hormonal ini, tetapi kadang-kadang lengah tuh para wanita, terlalu lama makainya nih, terlalu lama makainya Tidak bertahun-tahun kontrol gitu ya, ya. wah sunde-sunde saja deh gitu, keasikan. Nah itu saat itu dia bisa setelah selesai memakai tidak langsung dia subur, bisa menunggu tuh sampai 6 bulan 1 tahun, Periodenya sampai 1 tahun. bisa kan, sampai Dok? 1 tahun, tergantung lama makai. Baik. Nah kedua ada KB yang non hormonal. Contoh misalnya KB kondom, nah, KB IUD tadi yang pasang itu, atau KB-KB yang lain, pantang berkala, KB kalender itu kan non hormonal. Nah itu tidak masuk ke dalam darah dia. Beda dengan KB hormon kan masuk, dia menekan kesuburan. Kalau yang non hormonal tidak menekan kesuburan. Jadi dia lebih menghalangi pertemuan antara benih wanita dengan benih laki-laki. Jadi sperma dengan sel telur dihalangi. Jadi yang ini ketika tidak dipakai atau dibuka misalnya, udah langsung bisa hamil. Nah itu dia Jadi beda. risikonya sebenarnya Lebih lebih kecil ya. ya. Tapi gitu. kurang, mungkin bagi para ibu-ibu rasanya agak repot gitu kalau Nah, pasang IUD memang. gitu, Dok ya. Ya, kadang-kadang ada yang merasa takut. Oh nanti ada lagi isu-isu, oh IUD ini bisa keluar. Sebenarnya tidak. Yang penting ditangani isu aja, orangnya. Iya, yang penting bisa ditangani oleh Karena orang serem yang juga kalau ahlinya. sampai keluar Ya, gitu ya. enggak lah, enggak. Semua aman sebetulnya. Tentu memang ada risiko-risiko semuanya. Tapi risiko itu kan bisa diminimalisir asal nanti setelah pemakaian secara periodik kontrol kan gitu. Supaya bisa diketahui seawal mungkin gitu kalau ada risiko. Berarti sebetulnya aman menggunakan kontrasepsi baik yang hormonal maupun Maupun yang yang- non. Ya, oke. Tapi catatan pentingnya yang jelas ingat kontrol berkala Ya, gitu ya. jadi kontrol secara teratur dan bila ada keluhan, Bila kan? ada keluhan. Bila ada keluhan ya kontrol. Ya, Baik, baik. oke. Nah sebenarnya Dok, kalau bicara Hmm. tentang infertil ini kan betul-betul menakutkan ya sebetulnya untuk para wanita, ya. apalagi yang misalnya tiba-tiba di umur pernikahan yang kesekian ingin punya baby lagi, gitu kan? Ya. Nah ini bisa dideteksi dini nggak Dok? Terutama Oke. bagi yang menggunakan kontrasepsi tadi. Mungkin Ya. pemirsa yang menonton ini Ya. agak bertanya-tanya juga. Seperti tadi saya katakan bahwa infertil itu kan kesulitan hamil. Ya. Itu teorinya memang mengatakan ya udah kalau 1 tahun sulit hamil nih, kontrol deh. Terkadang kalau kita melihat ada ciri-ciri tertentu tidak perlu harus menunggu 1 tahun. Entah dia memang sudah mempunyai anak satu, entah dia belum mempunyai anak, entah dia baru menikah beberapa hari, bahkan sebelum menikah. Sebelum Kalau ada menikah sesuatu justru disarankan ciri-ciri ya. yang memang ya katakanlah dialami oleh wanita kan, yang paling banyak kan kalau masalah menstruasi gitu. Yang tidak teratur itu Ya tidak teratur salah satu, ada nyeri saat men misalnya Ini gitu. saat haid itu Ya. kan banyak dialami anak-anak muda sebetulnya dan dianggap biasa ya, gitu. ya, gitu. Itu salah satu. Jadi dua hal yang mencerminkan sel telurnya tidak bagus atau katakanlah kemungkinan ketidaksuburan itu adalah haid yang tidak teratur dan ada nyeri saat menstruasi. Itu dua hal itu yang sering menjadi momok bagi wanita, ya, yang sering kemudian membuat kesulitan hamil. Bukan tidak bisa hamil ya, Tapi kesulitan agak hamil sulit gitu ya. ada catatannya. Ya. Baik, ini pemirsa penting sekali terutama untuk pemirsa putri yang belum menikah, ketika misalnya Anda mengalami nyeri saat haid, bisa jadi itu sebagai salah satu indikasi pemicu, ya. Pemicu. Jadi untuk itu kontrol ini ke kasih Ya. ibu hospital ya. Jadi ada layanan untuk mengetahui deteksi dini gitu ya. Ya, benar. Jadi memang sangat penting melakukan deteksi dini atau pemeriksaan awal bila ada ciri-ciri yang tadi ada dua itu, sering telat men atau tidak teratur menstruasinya, atau disertai nyeri menjelang atau saat mens. Menjelang atau saat mens. Ya. Itu penting sekali. Ya, Nah, ini ada istilah lain ini Dok. Oke. Ada istilah endometriosis. endometriosis ya. Itu sebetulnya infertilitas dengan endometriosis itu Oh. terkait atau tidak sebetulnya? Ya, sangat terkait ya. Jadi tadi saya akan mengatakan bahwa salah satu ciri gangguan kesuburan pada wanita itu kalau haidnya tidak teratur.
dan nyeri saat haid. Ya. Nah, salah satu ciri dari penyakit endometriosis ini adalah adanya nyeri saat menstruasi. Ciri dari endometriosis, walaupun ada ciri yang lain, misalnya nyeri saat berhubungan, bisa dia. Ada juga yang sampai nyeri saat kencing ketika menstruasi. Bahkan saat kencing. Ya, ada juga yang kadang-kadang nyeri saat buang air besar ketika menstruasi. Itu ciri-ciri endometriosis itu. Nah, itu banyak yang kemudian menganggap hal itu normal, Ya. hal itu wajar. Nah, bahkan dibalik kan ada istilahnya apa? Delep. Delep, Nah, ya. delep itu Istilah ibu-ibu sebetulnya zaman ketidaknormalan dulu, itu. tidak Itu normal, ya. ketidaknormalan. Sering pasien-pasien yang datang ke saya sudah bertahun-tahun mengalami nyeri tapi dibiarkan. Bahkan tidak terdiagnosa walaupun sudah pernah ke dokter. Nah, itu yang namanya endometriosis. Nah, dari beberapa teori mengatakan bahwa 50 sampai 90% pasien dengan endometriosis mengalami masalah atau kesulitan hamil. Ya, begitu dia. Nah, kalau misalnya nih dok, sudah ada gejala-gejala seperti itu, nah, infertilitas sendiri bisa diobati nggak dok? Kalau sudah terlanjur gitu misalnya. Oke. Ya, tidak ada kata tidak Tidak ada kata sebetulnya. tidak, ya. Dengan teknologi penanganan infertilitas selama ini kan sudah sampai bayi tabung. Iya, Sampai bayi tabung. Sebetulnya semua masalah infertilitas bisa ditangani. bisa ditangani. Ya, baik itu karena faktor wanita maupun faktor pria. Jadi penanganan infertilitas itu kan satu tergantung penyebab, Iya. kedua tergantung berat ringannya. Nah, cuman caranya sebenarnya tetap deteksi secara dini, secara awal. Karena misalnya nih yang sudah kadung asik berkarir gitu lupa umur. Lupa umur. Karena Umur sudah 35 hari-hari baru dok, menikah iya. nih. Aging proses tetap Aging berjalan. prosesnya, betul. Jadi orang wanita yang umur di atas 35 secara alami natural kesuburannya Sudah menurun. turun. Walaupun umur 20 tahun misalnya kalau menikah waktu itu sudah menghasilkan anak 5 misalnya Iya. Pancasila. Tapi Pancasila. umur 35 bisa sulit ya. Nah, itu masalahnya. Iya, iya. Sehingga ada waktu untuk tidak berpacu dengan aging proses, Iya. tidak berpacu dengan proses penuaan. Umur istri ya. Umur istri, kalau suami lebih lambat dia. Sampai Kalau umur laki-laki, berapa kalau nah, laki-laki? 40 dok? tahun masih belum 40 menurun masih sekali ya? dia. Ya. Itu. Jadi ini perhatian betul kepada pemirsa yang perempuan Ya, ya. benar, Jadi benar. pemeriksaan dini itu luar biasa Luar biasa. pentingnya. Karena memang sering para pasangan ini terlena. Tunggu aja deh. Siapa tahu ada bulan jatuh dari langit gitu ya. Boleh berdoa boleh kan boleh. ditunda-tunda terus Ya, pemeriksaannya karena kalau gitu ya. berdoa secara psikologis kan menjadi tidak stres Betul. nih. Hidup yang lebih tenang kan tidak stres. Oke, tapi usaha harus tetap nih. Kontrol ke dokter, Kontrol ke kemudian dokter, diberikan nasihat, dijalankan. Itu penting. Itu penting. Sangat-sangat penting. Jadi linear bisa Ya, paralel jalannya tentu. usahanya gitu ya. Sekala niskala dok Ya ya. benar-benar. Kalau secara niskala kan lebih ke psikologisnya, yang lebih betul. tenang menghadapi. Iya. Mudah-mudahan Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa memberikan berkah, itu sangat penting juga sih. Iya. Baik. Dok, ini kan ada istilah ya, kalau bicara tentang infertilitas itu ada istilah laparoskopi. Oh, Nah, itu ya, tuh ya. sebenarnya seperti apa sih laparoskopi itu, Oke. Dok? Dikasih ibu saya udah sering melaksanakan Sering, ya? laparoskopi ini. Jadi laparoskopi itu adalah salah satu teknik pembedahan yang kita sebut minimal invasif. Jadi minimal tuh maksudnya torehannya kecil-kecil loh. Oke, di bagian Di bagian perut Oke, ya. bagian perut. Di Jadi bawah tidak pusat. besar seperti Tidak sesar besar, itu ya, ya? tidak seperti itu. Kan para wanita nih sedikit aja dibelah perutnya sudah Kecantikannya. ngomel nih. Wah, apalagi punya bakat keloid, wah bukan Iya. main tuh. Iya, iya. Nah, ini pembedahannya minimal invasif. Jadi kita pakai kamera. Jadi tidak langsung tangan merogoh perut itu, tapi melihat di layar monitor. Jadi Jadi kamera kameranya itu memantulkan. Masuk gitu. Kamera masuk, dia pakai alat. Nah, gitu. Jadi dokter monitor di kamera itu. Lalu kerjanya kalau misalnya masukin gunting, ada gunting kecil. Itu. Nah, terutama pada kasus-kasus di mana tadi itu endometriosis Ya, itu endometriosis. membuktikan benar nggak endometriosis. Tadi kan gejala, Gejalanya. harus ada bukti. Apalagi dengan terjadi kesulitan hamil nih. Pada endometriosis dengan kesulitan hamil itu dicurigai endometriosisnya menyebabkan perlekatan saluran telur.
Jadi saluran telur melekat dengan rahim misalnya. Saluran telur melekat dengan sel telur. Nah itu. Sehingga buntu gitu? Sehingga buntu dia berkelok-kelok jadinya. Itu dengan pembedahan laparoskopi kita bisa sisihkan tuh, gunting. Perlekatannya digunting-gunting biar dia lepas kembali. Jadi salurannya lancar lagi. Ya, gitu. seperti itu. Termasuk teknik ya, pembedahan yang lain, misalnya mengambil kista, ovarium. Jika ada kistanya. Ya, mengambil miom misalnya. Itu dengan laparoskopi. Jadi laparoskopi adalah salah satu teknik pembedahan yang katakanlah canggih dan memang perlu keterampilan gitu. Biasanya kalau kita di bidang obgyn, khususnya dokter-dokter infertil, dia bisa mengerjakan itu atau melalui kursus-kursus setelah tamat dokter kandungan. Nah, itu. Dok, ini laparoskopi itu kan sepertinya canggih sekali ya dan Ya. juga sangat tergolong aman bagi yang pemilik berbakat keloid atau apa. Ya, Jadi ya. pemirsa tidak harus takut gitu kan. Ya. Nah, ada risiko lain nggak dok? Oke. Sekalipun itu lukanya minimal Kecil, gitu ya. ya. Karena laparoskopi itu adalah suatu pembedahan ya, jadi kita merobek gitu ya, kemudian menusuk, tentu ada risiko-risiko. Kalau merobek kan ada pembuluh darah yang kena, risiko perdarahan, jadi kemudian kan berlubang, ada risiko infeksi. Dan yang paling penting itu adalah berkaitan dengan keterampilan, dia bisa terkena organ-organ yang lain itu, ada usus di seberangnya, ada juga saluran kencing di situ, ada kandung kencing. Itu resikonya. Jadi perdarahan, infeksi, terkena organ-organ yang lain. Nah, oleh karena itu memang orang-orang yang berkompeten saja yang mestinya melakukan itu. Artinya orang yang sudah terampil dengan ya ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Ya boleh dikatakan yang sudah ahli lah di bidang itu. Terakhir ini, Nih. dokter, sebenarnya pasti ada tips untuk pemirsa bagaimana mencegah infertilitas. Pada wanita Iya, ya. pada wanita. Baik. Jadi seperti tadi, pada wanita itu kan ada 5 hal yang harus diperhatikan. Sel telurnya, saluran telur, kemudian rahim, mulut rahim, dan kemaluan. Dari kelima ini, yang paling banyak 2 ini, sel telur dan saluran telur. Jadi, sel telur apa saja yang mempengaruhi tadi menstruasi. Nah, bagaimana menstruasi tercipta? Karena sel telurnya bagus, mennya bagus. Lalu yang mempengaruhi kemungkinan membuat resiko, contoh misalnya lifestyle nggak bagus nih, terlalu gemuk, nggak pernah olahraga, stres yang tinggi gitu ya. Stres yang biasa saya nggak apa-apa, kan stres itu penting ya untuk memacu kita, tapi stres yang berlebihan nggak bagus. Kemudian minum-minum yang beralkohol tinggi sampai mabuk misalnya, nah itu jangan. Atau merokok, itu sebenarnya nggak boleh. Ada perokok berat dia ada pengaruh itu, nikotin dan tarnya itu pengaruh. Jadi jaga hidup sehat. Nah itu pentingnya kan satu. Terus yang kedua, lakukan pemeriksaan dini, pemeriksaan secara awal, terutama yang memang sudah ada ciri-ciri dari awal gitu, sehingga tidak progresif penyakitnya, tidak tambah berat gitu ya. Terus yang ketiga, tentu memang perlu kesabaran dalam penanganan itu, karena ada yang sederhana, aku kasih advice saja bisa berhasil, itu dengan obat saja. Jadi kerjasama yang bagus lah suami istri dengan dokter itu. Terus yang berikutnya tadi tentu pada wanita faktor usia akan berpengaruh. Ya memang karir penting sehingga mendewasakan orang bisa mandiri toh. Nah, tetapi usia sehat nih 20-30 lah. 20-30 itu adalah usia reproduksi sehat pada wanita. Jangan sampai terlena gitu. Jadi lakukan perkawinan atau mungkin membuahkan kehamilan di usia-usia itu. Saya kira itu mungkin. Ya gitu tipsnya dokter. Terima kasih banyak dokter, dan pemirsa ternyata mengetahui kesuburan pada wanita sejak dini itu sangat penting sekali. Dan kembali lagi jawabannya adalah gaya hidup sehat, memperhatikan makanan, kemudian stresnya diatur, volume pekerjaan, dan juga yang terpenting adalah bila mengalami gejala-gejala awal segera kontrol ke dokter, karena saran dari dokter akan membantu mencegah
mencegah infertilitas lebih dini, dan itu mencegah lebih baik daripada mengobati, dokter ya. Benar. Baik, dokter, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama dokter ahli kasih ibu Hospital Bali. Untuk itu kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Kita tutup dengan Pramesanti. Om Santi, 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 Om.